kalau semua inisiasi dari Genflix Aerowolf. Tapi last pick export dari Genflix Aerowolf bisa nge-follow up lagi apapun yang dilakukan oleh teman Genflix Aerowolf dan juga EVOS Legend. Tapi ternyata Hildanya seperti kata Bude Monster. Hildanya akan menjadi tank di garis depan untuk Genflix Aerowolf, sedang EVOS Legends mereka bakal punya Wan sebagai hyper carry. Dan akankah Bajang bersama dengan Rexy mampu menjaga pergerakan dari Wan? Tapi sebelum kita masuk ke in-game, EVOS Family dan juga para Rising Wolf, mana suaranya? Oke, jangan lupa di-share, jangan lupa di-like juga dan kasih paham kalau ini adalah match terakhir di day yang ketiga dari Week 6 MPL sedang Week on This. Yes, Week on This. Jangan lupa dukung terus karena ini semuanya sedang berusaha untuk mengharap satu sama lain dari tim EVOS Legend di area tengah. Bajan dengan Kufra skin baru ya ini ya. Iya, skin baru yang aku belum dapat karena diamondku udah habis buat ngegacha. Ini Bude, ngegacha Bruno dan ternyata masih kurang 1000 lagi. Iya, tolong ya didengarkan ya. Kamu harus mining lagi, cari diamond lagi. Tenang, tapi di sini Mars sudah berhasil mendapatkan satu buah blue buff terlebih dahulu. Dan bakal coba untuk melakukan rotasi harusnya ke arah top lane dan dari para pemain dari tim EVOS Legends. Mereka sudah bakal backup karena ada satu Hilda yang berada di arah buff. Bakal coba untuk mendapatkan satu Balita Wanderer di arah mid lane. Dan ternyata Wan lebih dulu mendapatkan ada Flicker Gaming dari tim EVOS Legends. Yep, 5-5-nya menggunakan Flicker dan ini akan menjadi sebenarnya masalah kalau nggak ada Pendragon yang bersiap dengan lethal counter. Mereka benar-benar ngandelin lethal counter dari Pendragon untuk mencuri apapun yang akan mereka dapatkan. Lord Turtle, kalau dari Genflix Aerowolf ini bakal ada Mars dengan adanya Link. Dia bisa Retribution dan rotasinya juga cepet banget. Dan bukan matchup yang baik sih untuk EVOS Legends kalau nggak ada Balmonnya. Bener banget, bukan hanya itu aja, mereka menggunakan Yusinsin. Ingat, di atas kertas kali ini agak sedikit sulit untuk Yusinsin melakukan one by one situation terhadap seorang Mars. Karena ada Tempest of Blade ya kan yang bisa menghindar imun dari para pemain dari tim Rising Wolf atau Genflix Aerowolf. Bude Monster. Ya, tapi permainan dari Dinasmi di area atas dia nge-cut minion yang dimiliki oleh EVOS Legend membuat wave minion yang akan semakin mudah menyentuh turret di area top lane. Tapi Rek langsung dia merespon pula, bergerak ke area top lane, mendefense top turret yang nggak mau ngasih gratis untuk Genflix Aerowolf nge-push secara gampang. Wow, lihat. Tapi Marsha kali ini masih aman. Langsung ada Terra Revenge, belum ada Terra Revenge dan seorang Bajan coba digusir pun dengan Sand Storm. Dinasti Bajan lebih memilih untuk flicker ke arah belakang dibandingkan dia harus kehilangan dirinya sebelum level 4. Ya, sayang banget gak ada follow up damage yang diberikan dari EVOS Legend pada inisiasi yang menurutku cukup baik. Tapi Wan di area belakang. Mountain Shocker dikeluarkan, Fredo cukup sekarat tapi masih bisa bersembunyi di dalam dan revenge yang mengenai Fredo. Bouncing ball dikeluarkan. Cyclone Eye memilih untuk kabur saja. Last inside ini keluar dari Wan First Blood. Didapatkan oleh seorang Wan dan kali ini Wan harus kehilangan satu tank covernya di mana dia juga harus berhati-hati. Dia harus cepat farming. Dia nggak boleh ikutan war terlalu banyak. Malah terkadang kalau dia ikut war dan hanya mendapatkan assist itu kurang maksimal untuk dari segi hyper carry. Ya, dan Genflix Aerowolf satu kill yang cukup berarti pastinya karena mereka bisa memberikan pressure Kalayani di area tengah. Possible oleh Bajan untuk kabur tapi Amo pendek dari Rinas minta mengenai siapapun. Setup yang kurang baik dari Aerowolf. Mereka mencoba untuk kabur ke arah belakang tapi Bajan terekspos. Awas Super Supriyadi langsung last insanity-nya kembali mendapatkan poin kill atas Bajan. Oh, bukan hanya itu aja. Awas Supriyadi dengan Xbox yang benar-benar bisa mengkontrol pertandingan tadi di arah mid. Match yang cukup bagus, lihat. Karena dia dari tim EVOS mereka terpecah belah. Dan kali ini Genflix Aerowolf walaupun Marsha cuma dapatkan 2 assist. Tapi di sisi lain kita lihat sisi baiknya di mana Genflix benar-benar bisa membuat para pemain dari tim EVOS sedikit ketar-ketir harusnya Bude Monster. Yap, untuk early EVOS Legends harus sedikit sabar dan Fredo mulai ngerusuh. Mau kemana dia tuh sendirian tapi masih bisa melakukan game point. Puan dalam bahaya, Puan masih bisa selamat dan mendapatkan poin killnya. 1 poin kill yang cukup berarti. Kenapa? Karena kalau dia tadi nggak dapat poin kill dia ditumbangkan. Kerugian luar biasa dia ditumbangkan sedang ada blue buff dan menuju ke arah red buff. Dia kehilangan 2 buff itu karena Link bakal cepat banget rotasi untuk dapetin blue buffnya Bude Monster. Ya bisa direbut pula dan Fredo terpanis ketika mencoba ingin melawan sesuatu. Dan di arah top lane ada Nasmin dan juga Rek berhadapan satu sama lain. Di area tengah ini bakal jadi rusuh banget. Dari Genflix Aerowolf nggak bakal mau kasih one enak. Dan Bajan harus bisa
nge-cover One dengan sempurna. Kalau ada celah sedikit pun Genfix Arrow Bakal for ditutup sure ya? bakal kejar-kejar terus dari One. Lihat tuh. Tapi ini kita lihat bakal satu abisal berhasil mengenai, ternyata tidak. Dan Bude Monster, yang aku lihat di sini Mars itu nggak terlalu agresif ya. Dia bakal mengarah ke arah Pendragon, bakal mencoba muter-muter dan Pendragon yang masih bisa selamat. Sedangkan Super Awat di arah bottom lane masih dengan untuk mengusir para pemain dari tim EVOS Legends. Ingat, Super Awat waktu itu menggunakan Tawus dia bisa mendapatkan double kill atau triple kill. Aku lupa di momen yang pas banget Bude Monster. Ya, timing dari awal Super itu biasanya sangat tepat. Tapi Fredo, ini adalah kunci dari Genfix Arrow untuk bermain agresif. Dia cari tahu di mana EVOS Legends berada, mencari informasi, ngebuka semua push, dan ngebikin One yang lagi farming itu deg-degser. Bukan hanya deg-degser saja, tapi One bisa dibilang agak sedikit tertinggal ya. Kita lihat coba, enggak. One yang malah sama. Tadi kalau salah ada yang level 7 salah satunya. Nah, dia farmingnya lumayan cepat sih dari EVOS Legends juga, walaupun digangguin terus-terusan mereka farming patternnya belum bisa dihentikan. Tapi Ammo Vendor dari Dynasty dikeluarkan hanya untuk nge-clearing minion saja. Mau coba untuk nge-harass pun gak bisa karena Rek dengan Uranus terlalu kuat di area top lane. Ada pertukaran rotasi dari kedua belah tim bertemu di tengah-tengah sana. Tapi masih mencoba dipasang oleh seorang Bajan. Bali usir mundur, One udah mendekati para Bajan dan Dynasty harus kabur. Tyron Rest berhasil dihindar dari seorang Dynasty. Kerugian luar biasa, tapi untungnya dari seorang One berhasil mendapatkan satu poin taman. Tapi Mas udah sniper opposition, dia bakal Deviant Sword, dia bakal hajar para pemain dari tim EVOS Legends Bude Monster. Iya, masih berlanjut di sini. Watt dari garda depan belum mengeluarkan last saat ini Fire Missile di pop up hanya untuk mundur terlebih dahulu. Genfix Arrow mereka sadar bahwa mereka nggak bisa memenangkan pertarungan ini. Dan Pendragon, Cyclone Sweep dikeluarkan. Mana lethal counternya Watt sedikit lagi. Immortality-nya sudah pecah. Tapi Watt masih bisa survive dan Pendragon ini dalam masalah. Terkena Missile Arrow, mencoba untuk kabur kemana dan blink out. Kabur dari kematian, tapi di depan sana sudah ada Fredo. Ada Fredo di sana, udah siap kepaculnya. Oh ternyata Mars terlalu offset, gak dapetin satu poin dari Deviant Sword-nya. Itu kalau Mars gak dapet poin sama sekali, dan One bakal ada flicker di arah belakang. Hampir saja One bisa di pick off. Bajan masih mau coba untuk mempertahankan posisi dari tim EVOS Legends. Iya, permainan yang sangat apik dari EVOS Legends. Mereka berhasil mundur, menghindari banyak Mas. Hampir terus-terusan, tapi ada Tyrant Race ke belakang. Fredo hampir tertangkap, tinggal satu titik darah. Penghabisan, One mendapatkan poin killnya, killing spree dikantongi. Genfix Arrow, mereka sudah kehilangan Fredo kali ini. Memilih untuk mundur, ada Missile Arrow yang connect terhadap seorang Rek. Awat memilih untuk memeluk turret dan gak ingin perang. Oke, bukan hanya itu aja, reaksi di arah mid lane bakal coba di pick up. Valirnya gak bisa ngapa-ngapain. Coba bisa berfireball, ada Botten Joker. Satu hit terakhir menumbangkan Ra. Dan di sini kita lihat reaksi Valir sama Rexy pengen ngomong barengan. Jadi Raxlir. Iya, jadi susah juga Valir sama Rexy. Iya, gak apa-apa. Tapi di arah atas ini Awat langsung terjadi dengan last insanity-nya. Dia bakal dimatiin, dia bakal ditumbangin, dia berharap ada minion yang ditumbangkan, tapi ternyata menjadi kerugian. Dia berharap last insanity-nya meng-clear minion di arah top lane, ternyata tidak Bude Monster, dan malah gerobak terakhir yang berhasil survive, sedangkan Pendragon bakal dipukul mundur dengan adanya satu buah combat ritual. Ya, terus-terusan dilakukan kali ini. EVOS Legends sudah mendapatkan 2 turret dari Genfix Arrow. Dan ini adalah player statistik by Nimo TV dari KDE. Rek menempati posisi ke-10. Cukup jauh, Rinasmi berada di posisi ke-40. Itu dia. Oh my god, kita nggak lihat di mana Mars berhasil mendapat satu buah poin tambahan. Ini EVOS Legends dan juga Genfix Arrow merupakan game yang cukup kerat di menit yang ke-8, sama-sama mendapatkan 4 poin. Abyssal Roar mengenai, tapi bakal coba di follow up sedikit saja oleh para pemain dari tim Genfix. Mereka nggak mau terburu-buru karena dari segi turret mereka sudah kehilangan 2 Bude Monster. Oh, dan itu boy ke boy Bajan kali ini. Tyrant defense ke arah mana Tyrant yang mengenai seorang Clay, tapi dari belakang Clay pun langsung mencoba untuk kabur. Tidak bisa, flicker nggak sempat untuk digunakan. Di arah belakang Rinasmi dengan offended. Tapi lihat, nanti tadi dia mengarah ke seorang masih bisa dihindari, dan ternyata jantan didapatkan oleh seorang Rinasmi. Dia membalaskan tugasnya di sini, dan di mana Mars memilih untuk tembak ke arah belakang. Ternyata gak ngebuat tim EVOS bisa mendapatkan Mars. Timingnya tepat Bude Monster. Iya, mau combo combro tadi dengan Ammo Vendor, lalu Last Insanity. Genfix Arrow mendapatkan seorang White. Ini kali pertama One tumbang, dan Genfix Arrow ingin memaksimalkan hal itu dengan mendapatkan objektif di area top lane. Ini apa yang merasuki para tim Genfix Arrow.
Sang kumpulan serigala benar-benar terlalu kuat untuk game pertama ini bisa dibilang. Walaupun mereka poinnya sama tapi secara team fight mereka benar-benar kuat. Lihat, Fredo bakal coba dipukul mundur ke arah belakang, langsung ada dapat di 1 poin dari seorang Rexy. Masih mencoba diinjak dan lihat dikejar Rexy, one last hit killing spree. Fritz Poise menyelamatkan satu orang Mars dari arah team fight dari top lane. Berhasil menukarkan di sini Genflix Arrow, tapi dari bottom lane bisa langsung connect terhadap Pendragon. Masih bisa berselamat tentunya dengan ada Cyclone Sweep, menumbangkan minion, mencoba untuk mendapatkan sesuatu. Wan hadir dengan skateboardnya di area bottom lane, masih terjadi peperangan. Pendragon masih mau maju lagi karena ada baja di arah belakang. Tyrant Rage belum keluar dan menepuk angin. Mencoba untuk kabur tapi Abyssal Arrow connect terhadap baja di area belakang seorang diri. Genflix Arrow gak mau untuk melanjutkan di area bottom lane. Kita udah memasuki menit yang ke-10, kali ini Lord sudah muncul tapi para pemain dari tim EVOS dan juga dari Genflix Arrow mereka belum ada yang memiliki chance besar untuk mendapatkan inhibitor. Bahkan kita kalau bisa lihat replay ini, dua belah pihak yang sudah kehilangan 2 turret di arah bottom dari tim Genflix Arrow, mereka malah yang punya vision di arah mid lane, Bude Monster. Visionnya udah masih ada juga dari keduanya sebenarnya, tapi Abyssal Arrow lagi dan lagi terus-menerus mengganggu pergerakan dari EVOS Legends. Permainan dari Clay di top lane, pertempuran antara Watt dan juga Rex. Watt kali ini gak bisa kemana-mana karena Rexy bakal coba membantu. Masih ada flicker ternyata dari seorang super awat. RKT nggak bakal ngelepasin gitu aja. Rexy dengan seri torrent yang telah dikeluarkan udah bakal hilang Viraga Armor dan ternyata one last hit didapatkan oleh seorang Rexy Valir. Iya, sembari di area top lane ada pick off terhadap Awat. Di area bottom lane, Genflix Arrow berhasil untuk menghancurkan satu turret tier pertama dan membuka lagi jalan Genflix Arrow kepada jungle milik EVOS Legend di area bottom lane-nya. Sementara di area top lane, EVOS Legend gak kasih napas sama sekali terhadap Genflix Arrow. Bermain objektif gaming, satu persatu pun dihancurkan. Ada trade yang gak adil menurutku. Ini kedua belah pihak, mereka gak ngincer kill Bude Monster. Lihat mereka semuanya objektif. Rexy terkena tapi ini adalah pancingan karena Rexy masih ada ultimate di sana. Ternyata gak ada yang berani masuk ke arah Rexy karena mereka tahu sharing torrent bakal menyelamatkan seorang Rexy. Serahkan di arah mid lane. Tarik sekarang sama Fredo. Mau coba di follow up. Fredo terlalu tanky. Membuang satu buah shot ultimate dari seorang Bajan. Membuat para pemain dari Genflix lebih pede lagi untuk team fight Bude Monster. Ya, kembali lagi di area mid lane. Semuanya ingin mendefense ini tapi One sempat untuk menghancurkan sebelum untuk mencuri blue buff. Pendragon berhasil mencuri blue buff milik Genflix Arrow. Bukan hanya itu aja. Dari tim Genflix Arrow juga udah kehilangan mid turret yang membuat vision lebih jelas. Bakal coba dipukul mundur dan Bajan bakal memaksa para pemain dari tim Genflix menuju ke arah Lord yang terhormat. Semakin terbuka lagi jalan EVOS Legend, tapi Ampen yang dikeluarkan hanya untuk Rex, bukan sebuah hero yang bisa mereka cepat selesaikan, cepat habisi karena kita tahu Rex itu begitu kuat dan dia langsung flick out, kabur. Sedangkan EVOS rupanya mereka ingin bermain benar-benar fokus dapatkan Lordnya. Dan Lihat tuh, Linknya tahu dia berat untuk nge-pick off seorang Balmond, Uranus dan juga ada seorang Kufra. Dia memilih untuk mendapatkan Demon Hunter Sword terlebih dahulu. Dia butuh true damage dari Endless, dia butuh Demon Hunter Sword dan juga butuh attacks dan juga moving speed. Tapi sementara itu Mars, apakah coba dia berhasil mendapatkan satu buah blue buff dari para pemain dari tim EVOS Legends? Harusnya berhasil ya. Tadi di situ nggak ada konten sama sekali, gak ada yang tahu para pemain dari tim EVOS Legends kalau ada Genflix seorang Mars di buffnya mereka. Itu dia, ada bentukan sini dan Watt udah memiliki Ice Spin One. Slownya bakal nge-slow banget, bakal ngeselin banget dari semua yang dimiliki oleh tuh. Fire missile-nya bikin lelet semuanya dan sudah bertemu dari Fredo dan juga Bajan. Saling berhadapan satu sama lain, mengharas satu sama lain, tapi nggak ada yang mau komit untuk keluar. Mereka tahu mereka nggak siap, apalagi Mars juga masih berada di area top lane. Mereka mencari-cari kesempatan untuk melakukan push seorang diri di area top lane, mencari perhatian, mencuri perhatian dari Genflix Arrow tentunya, biar One bisa bebas untuk mendapatkan Lordnya. Tapi untungnya para Genflix juga pinter banget dan ini banyak beberapa tim yang agak sedikit kurang melakukan ini adalah ketika mereka mau team fight, mereka nggak pulang dulu, isi darah dulu baru team fight. Tapi mereka paksa team fight dengan adanya keadaan yang udah cukup bonyok. Dan itu bakal kerugian banget. Lihat Ray bakal ke arah belakang, kali ini Fredo bakal berada di garis depan, masih sabar, masih menanti. Sedangkan Pendragon coba untuk mendapatkan satu buah blue buff tambahan untuk tim Genflix Arrow dan diamankan oleh seorang One.
Tyron Reza langsung di counter dengan lethal counter berhasil mendapat satu buah poin tambahan. Wan menggunakan satu buah latin tadi untuk defensif. Tapi Mars bakal coba follow up. Ada satu defensor dan ternyata ada Pendragon di sana yang membuat seorang Mas harus mundur dengan adanya Tempest of Flash. Dan melaju ke arah belakang, Rex ngezoning ke semua membernya dari belakang. Tapi Rexy mau kemana dia karena Mars sudah nge-cacker di area tengah. Masih terjadi peperangan, awas. Baca dengan Raiden Revenge yang mengenai ke area tengah-tengah. Belum ada Tyrant Race. Mars masih bisa selamat tentunya. Kabur ke arah belakang tapi awan tertinggal. Seorang diri. Masih menyelamatkan Insanity 2. Dia mencoba untuk mendapatkan lifesteal-nya di area belakang. Masih bisa selamat dengan adanya Flicker tapi Rex mengejar ke arah belakang. Lihat dan Mars melakukan push sendirian. Dia ngeras ke area turret, di area top lane. Ini bisa dibilang Mars berkali-kali melakukan hal yang luar biasa. Mars berhasil mendapatkan blue buff dari EVOS Legends juga. Dan dia udah melakukan split push seperti ini di game yang sebelumnya. Bahkan red buff-nya juga diinvasi Bremosar. Nggak mau dengan diam. Kali ini lihat Wan nggak dapat apa-apa. Dan lihat ada gerobak somai dari seorang Wan. Bahkan head to head one fight situation. Tapi walaupun kali ini Mars punya immortality, dia nggak boleh outside. Dia kehilangan immortality dan juga kehilangan buff-nya bakal menjadi kerugian karena ada buff terhormat di menit yang ke-15. Ya jangan sampai ada yang terpick off di menit seperti ini. Momen-momen krusial dari kedua tim. Jangan sampai terlewat. Kalau kita ngeliat dari segi dari hero-hero EVOS Legends semuanya hampir memiliki apa yang mereka butuhkan. Begitu pula dengan Genfix Zero. Network nggak terlalu jauh, malah bisa dibilang ini dalam keadaan yang mirip karena EVOS Legends mereka ngelit dengan 2K network. Dan kalau dari segi item, wow, Wan agak sedikit tertinggal sebenarnya dari segi network, malah Rex dan juga Pendragon yang lebih tajam. 2000 ini di menit 15 kayaknya nggak terlalu beda jauh ya Bro ya? Nggak terlalu beda jauh, beda banget kalau misalnya 2000 di menit sebelumnya. Iya, dan kali ini lihat Marsnya bakal coba untuk melakukan satu bola loncatan. Sugar Glider ternyata Rexy, Wan dan juga RKT udah terlihat posisinya, udah memberikan informasi tandanya di Aramid bakal mencoba di pick off dan Bacan masih bisa mundur dengan Tyron revenge-nya. Tapi mid turret dibalaskan dan berhasil didapatkan oleh EVOS Legends Bremosar. Oleh Genfix Arrow berhasil menghancurkan satu turret di area tier pertama. Mengamankan dari segi laningnya terlebih dahulu. Fokus membenarkan agro minionnya dan di area blue buff akan terjadi peperangan. Rex coba menjadi frontliner tapi salah arrow terkena seorang Bajan. Ampun itu dikeluarkan. Awan Super Supriyadi 2 rasis terjadi meleduk ke arah belakang. Rex yang harus jadi sebuah sasaran bagi Awan tapi di belakang terjadi peperangan yang sangat mengerikan. Wah, lihat gak punya Wind of Nature lagi. Udah dipakai masalah sisa ini tapi berhasil masih dapatkan satu poin darah pol didapatkan oleh seorang Mars mengarah ke arah bawah. Racing kepada kamu bola triple kill. Looking for Mania. Apakah bakal didapatkan? Pendragon terlalu keras. Fredo masih mau lebih. Udah coba dipacul. Dan ternyata Fredonya yang harus pulang. Super Awan Supriyadi coba untuk menggantung. Fredo harus kabur. Mama Kosakan terlalu kuat di garis depan. Oh, mencoba untuk mencari heal tapi lethal counter terakhir dari Pendragon mendapatkan poin kill yang sangat berarti. Mempanis Fredo dan 3 member dari Genfix Zero tersisa. Dan ini dari pertarungan ini tiga-tiganya gotong royong buat ngancurin lo. Pendragon kali ini belum punya lethal counter. Watt harus mudah bakal diamankan dan lihat seperempat terakhir dan Retribution berhasil mengamankan satu buah Bapak Lontar terhormat dan Mars memilih untuk mundur. Pendragon bersama dengan Rinaspi dan juga RKT terlalu tebal. Mars ingat gak punya blue buff. Watt akan dikeluarkan. Mars tetap bersama ke arah belakang untuk defensif dan blue buff-nya bisa diinvasi oleh para pemain dari tim EVOS Legends. Menahan terlalu lama tapi blue buff rupanya gagal untuk dicuri seorang Pendragon. Lethal counternya sudah dia keluarkan dan kali ini Mars dia benar-benar make a play walaupun dia menunggu timing yang tepat. Dia kehilangan temannya tapi dia masih bisa nge-secure blue buff. Itu dia Sang Sesong. Dia langsung Deviant Sword, dia langsung Pitch Voice. Gila itu KB banget main linknya ya. Dan kita lihat replay by Axe-nya. Nih, sat dapetin satu buah. Untung tadi arrow-nya kena nih. Nih, Deviant Sword, doing langsung gitu. Itu dia habis skill 2, skill 1 tuh jemplek kayaknya ada 2 deh Bu Demonstar ya. Untuk tangan sebelah kanan ini ya. Tapi untuk kali ini. Kanan kiri 2. Lordnya udah dihancurkan dengan mudah EVOS Legend. Mereka berhasil menghalau dari segi Lord di area top lane. Tapi di area blue buff. EVOS Legend juga nggak bisa untuk mendapatkan blue buff. Mereka akan dicolong oleh Genfix Zero kali ini. Dari dipacol. Bakal coba dipaksa, tapi Super Minion masih bergerak dari arah 3 yang berbeda. Tapi untuk saat ini, dari tim EVOS Legends pun mereka masih kuat di arah high ground karena mereka masih punya Valir. Setidaknya walaupun nggak seperti Cecilian, Parsa dan juga Chang'e, tapi masih ada magical damage dan Sharing Torrent yang bisa memukul mundur para minion dan udah masuk ke menit 19. Lihat
RKT berada di garis depan, udah sulit untuk dibunuh, hatinya kali ini RKT di arah top lane udah punya para item-item yang lengkap. Yes. Tapi di arah tengah ternyata ada peperangan di area atas. RKT mencoba untuk kabur-kaburan, tapi Diamond Soul Split hanya untuk defensif saja. Gentrix Hero sudah cukup puas dengan mempick up seorang One dengan ammo banditnya yang dilakukan oleh dari Rinazmi. Langsung mendapatkan 3 member dari EVOS Legends. Tyrant Rage-nya tidak bisa untuk mengunci pergerakan dari Gentrix Hero. Oh my god, Bude Bongstar. Tadi Wattnya juga tidak terpick off Lias. Immortality-nya masih ada. RKT mencoba kejar seorang Watt, tapi masih ada flicker dari seorang Watt. Sedangkan inhibitornya bakal coba dipasangkan dan dipecahkan. Sedangkan itu Rinazmi bersama dengan RKT. Bersama dengan Pendragon masih bertiga. Masih Arisan. RKT ke belakang. Watt yang dituju. Ada Pendragon Asisan itu untuk cover dan Tuar Wak. Wow. Nggak dapat apa-apa. Immortality Watt harus pecah dan claim. Berhasil mendapatkan satu buah lele. Watt masih bisa kabur. Mencoba dibakar dengan Abi Aspara. RKT yang harus mundur ternyata. Tim fight yang gak ada habisnya. Dua kumpulan macan dan serigala saling mengamuk roar dan juga Dan ternyata di situ ada Mars yang diam-diam mengambil kesempatan, mencuri kesempatan untuk menghancurkan inhibitor di area mid lane. Dan dia berhasil. Usaha yang sangat keras dari kedua tim untuk berperang. Tapi di sini ada Mars yang sigap untuk melawan split push sendirian. Dan ini adalah fakta cool dari Axe. Selama 6 minggu MPL Season 6, ini adalah pertama kali Pendragon menggunakan Balmond. Oke. Mari kita baca. Dan tentunya Bude, ini bisa dibilang kayaknya Mars ini adalah dulunya pas di SMA dia tuh yang diam-diam suka orangnya. Dia diam-diam mencuri, diam-diam split push, diam-diam suka ternyata. Benar. Diam-diam tiba-tiba. Pokoknya aku diam-diam suka dan abis Saro kena di arah top lane bakal coba digarut tapi RKT masih survive, masih perkasa di arah top lane. Areno Deka dan abis Saro lagi-lagi dan lihat langsung tadi bakal diamankan. Masih ada flicker dari RKT, dibalikan keadaannya. Watt gak punya immortality, ini bahaya banget. Nih abis Saro dari seorang Clay ini juga benar-benar ganggu banget loh Bude Bongstar. Iya, dan RKT dengan flickernya dia berhasil selamat. Belum ada yang bisa menyentuh atau menumbangkan RKT sama sekali di game kali ini. Sama halnya dengan Mars dari EVOS Legends, belum ada yang bisa ngelock seorang Mars, nangkep Mars. Pasien banget yang juga dari Mars, permainannya begitu apik. Dan ini adalah Lord yang kedua, Lord yang kedua. Lord yang kedua. Yes, bisa dibilang agak sedikit pasif gamenya, tapi intense fight-nya lah yang bisa dibilang cukup sering. Mereka pasifnya tuh ya bukan agresif-agresif, tapi kayak ada team fight, maka team fight. Dan Mars lihat melakukan split push, dia membuat para pemain dari tim EVOS Legends tidak ada minion untuk ke depan sana. Dan dia bakal bebas banget, super minionnya masuk, bakal coba dicuri satu demi satu. Ternyata Watt bakal coba ngejar seorang Mars. Mars masih punya immortality, tapi Mars tahu tidak seorang diri, seorang Iwan anak Makni. Fredo mencoba membacot, ibu kos RKT akan diamankan. Langsung tadi itu tapi masih bisa dikocek. Ternyata flicker dari Watt nggak berimpact banyak. RKT shutdown didapatkan, akhirnya RKT tumbang. 4 player tersisa dari EVOS Legends yang nggak mungkin bisa ditahan ketika ada team fight dari tim Genflix Iron Wolf. Iya, dan Genflix Hero akan memaksimalkan kesempatan ini untuk mengamankan Lord yang kedua. Akan sangat membantu mereka tentunya untuk menghancurkan base milik EVOS Legends. Tapi sebenarnya EVOS Legends mereka begitu galau ketika melihat ada Mars melakukan split push, otomatis ingin merespon dan mendefense arah mid lane-nya, menangkap atau mengusir Mars, tapi posisi yang jadi kepecah dan Mars dikejar-kejar oleh One. Satu hit lagi, immortality-nya pecah. Dipacol sama Fredo dan One dibalikin keadaannya. One yang harus tumbang. Ini bencana untuk EVOS Legends karena mereka bakal coba dipaksa One. Racing juga sekarang dan bakal coba dihajar. Seperempat darah terakhir, digarotnya Soliter, double kill dari One. Kali ini Fredo membuat para tim EVOS Legends mukul mundur dan tersisa 2 player saja Bude Bongstar. Ini bencana untuk EVOS Legends khususnya. Dan Blue Buff gagal untuk dicuri dari Pendragon. Kali ini posisi dari Pendragon sudah terbuka. Satu lagi korban Genflix Hero. Mereka terbuka lebar untuk memasuki base milik tim EVOS Legends. Tersisa RKT, tersisa Bajan. Tapi Genflix Hero kalau mereka nggak bisa untuk mendapatkan Lord sekarang, ini akan dikontes lagi oleh EVOS Legends. Wah, bener-bener Genflix mengaum-aum kali ini. Lihat dari EVOS Legends diporak-porandakan sang macan. Fredo juga masih berada di garis depan. Dia walaupun setengah darah tapi dia punya immortality, dia masih punya rumput. Mak Hilda ini kalau kuat adalah makan rumput bukan makan nasi. Sedangkan itu RKT bakal coba dihajar kembali. Ini kalau misalnya nunggu Fredo sama Rek tumbang dua-duanya Bude Monster.
Ya, mending kita tinggal makan aja atau enggak kita tinggal bangun Lego. Iya. Bangun candi juga boleh. Kayaknya belum kelar habis itu. Enggak ada kelar-kelarnya. Iya. Dan Genflix Aerowolf mereka sudah mendapatkan Lord yang kedua ini. Oke betul, Lord yang kedua. Tapi Genflix juga tidak boleh terlalu overconfident. Kita lihat di game di match sebelumnya, di mana di game pertama terjadi game yang keras juga. Fredo bakal dapat dipasang keadaan, masih habis Sardo, masih bisa bertahan, masih bisa cover, masih bisa makan rumput dari seorang Fredo. Ini orang apa kambing makannya rumput doang Budi Monster. Itu nggak makan, itu lagi mandi pakai rumput, bukan pakai air. Mandi pakai rumput? Iya. Gatal-gatal bos. Dia mau lihat Fredonya ngamuk, di selebem malah posisinya sekarang terbuka, Immortalisnya sudah pecah, tapi Tebus Oblit nge-follow tepat di belakang, dan dari Genflix Aerowolf membiarkan Lordnya ternyata masuk ke area bawah. What dengan last instant ini meleduk ke arah Wan. Wan ini sudah tumbang Genflix Aerowolf, dan padahal Wan mereka semakin percaya diri untuk menuju ke arah lini belakangnya. Lihat Budi Monster, Genflix fokus ke arah base, dan ini